Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa muwala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ini baru dengar kabar di banyak platform bahwa pada akhirnya PP Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah menerima konsensi tambang untuk ormas keagamaan sebagai hasil dari kebijakan Bapak Presiden Jokowi. Setelah sebelumnya PBNU menyatakan bersedia menerima konsesi tambang untuk ormas keagamaan tersebut. Nah, tentu saja NU lebih sigap menerima karena memang ya saya dengar-dengar saran mengenai konsesi tambang untuk ormas keagamaan ini memang datang dari mantan ketum PBNU yaitu Kiai Said Akil Sirot dengan berbagai macam pertimbangan tentu saja. Dan pada tanggal 12 Juni 1 bulan yang lalu saya juga sudah membuat vlog yang intinya itu menurut saya PBNU wajib menerima konsesi tambang yang diberikan pemerintah untuk ormas keagamaan dengan tentu saja berbagai pertimbangan. Dan apa yang saya sampaikan itu, pertimbangan yang saya sampaikan itu ternyata ya secara umum sama dengan pertimbangan PP Muhammadiyah mengenai keputusan untuk menerima konsesi tambang untuk ormas keagamaan ini. Yang intinya adalah ya karena selama ini tambang itu bagaimanapun juga tidak akan bisa dihentikan gitu. Yang menjadi masalah tentu saja adalah tambang-tambang yang tidak memenuhi tidak melaksanakan aturan hukum secara ketat gitu. Dan saya menyarankan agar PBNU wajib menerima konsesi tambang itu dalam rangka bahwa PBNU nanti bisa memberikan contoh bagaimana izin usaha tambang itu dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum, peraturan yang berlaku, sehingga bisa menjadi contoh untuk bagaimana mengelola tambang dengan benar sesuai dengan peraturan. Dan ini pula yang menjadi catatan PP Muhammadiyah gitu. Jadi PP Muhammadiyah itu menerima konsesi tambang dengan catatan bahwa Muhammadiyah ketika melaksanakan konsesi tambang tersebut memberikan contoh yang baik mengenai bagaimana usaha pertambangan itu dijalankan sesuai dengan aturan hukum, sesuai dengan aturan hukum dan peraturan-peraturan perundangan yang lainnya, sehingga bisa diminimalisir segi-segi negatif terutama yang terkait dengan kerusakan lingkungan gitu. Dan ya ini kita sambut gembira, dan menurut saya itu memang ini satu kebijakan yang luar biasa dari salah satu warisan dari Presiden Jokowi gitu. Karena seharusnya sudah semestinya bahwa izin pertambangan itu sejak dulu. Kalau adanya izin pertambangan itu dimulai pada zaman Orde Baru, semestinya itu izin pertambangan itu diprioritaskan untuk organisasi-organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi keagamaan, bukan kepada pribadi-pribadi, individu-individu yang pada akhirnya sekarang ini berakibat negatif. Diantaranya adalah terjadinya sekelompok orang yang super kaya raya, super duper, konglomerat, sementara mayoritas masyarakat itu tidak sedikit yang masih tertinggal gitu. Dan ke depan mungkin ya karena memang tanah dan air, bumi dan air itu untuk kemakmuran rakyat, untuk kemakmuran bangsa, maka seharusnya pengelolaan yang terkait dengan bumi dan air ini ya harus melibatkan ormas gitu, termasuk apalagi ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU yang jelas-jelas menjadi pilar bagi Pancasila, bagi Bhinneka Tunggal Ika, bagi Undang-Undang Dasar 45, bagi NKRI gitu. Jangan lagi diserahkan kepada individu-individu yang komitmen kebangsaannya itu kadang-kadang meragukan gitu. Dan ya kita harus jujur mengakui bahwa kebijakan pemerintah ini lewat Presiden Jokowi dan Menteri Bahlil ini patut kita apresiasi gitu. Dan mudah-mudahan ormas-ormas keagamaan
yang lain juga menyusul PBNU dan Muhammadiyah gitu. Karena kita yakin bahwa kalau konsesi pertambangan ini dijalankan oleh salah satunya oleh ormas keagamaan, maka kemungkinan untuk hasil dari pertambangan itu mensejahterakan masyarakat secara lebih luas, lebih umum, itu kemungkinan itu bisa lebih diharapkan daripada dipegang oleh company yang sifatnya pribadi gitu. company zaman penjajahan dulu kan ada company, VOC. Jadi itu aja, dan saya turut gembira dan mudah-mudahan sesuai dengan kaidah ushul fikih gitu. Kalau kita tidak bisa mendapatkan semuanya, ya jangan meninggalkan semuanya gitu. Karena bagaimanapun juga pertambangan itu tentu saja tidak bisa dihentikan. Ya, tentu harus di jalan tengahnya adalah harus dipegang oleh pihak-pihak yang bisa memenuhi komitmen, memenuhi peraturan hukum yang berlaku, dan salah satunya yang bisa diharapkan tentu saja ormas keagamaan. Itu aja ya, mohon maaf, mohon ampun kalau salah, kalau keliru. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat untuk PP Muhammadiyah telah menyusul PBNU untuk ikut mengelola pertambangan gitu. Mudah-mudahan semuanya ini bisa lebih mensejahterakan bangsa Indonesia, lebih mensejahterakan rakyat, lebih mensejahterakan terutama tentu saja rakyat kecil yang di bawah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, semoga semua makhluk berbahagia, salam Pancasila, merdeka.